Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham UNVR kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Unilever ini. Untuk kegiatan usaha bergerak di bidang usaha consumer goods. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan home and beauty personal care sama food and refreshment-nya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Unilever. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Unilever sebesar 84,99% dan masyarakat sebesar 15,01%. Dan teman-teman, ini merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh Unilever ya teman-teman. Jadi ada makanan sampai dengan personal care juga. Terus teman-teman, kita masuk ke dari segi kinerjanya. Untuk dari segi penjualan, teman-teman bisa lihat sebenarnya dari 2014 sampai 2020 cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi di 2021 mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 8,1% dari segi penjualan. Terus yang kedua, dari segi net profitnya tertinggi di 2018, dan dari 2019 ke atas sudah mengalami penurunan terus, dan penurunannya sebesar 19,4%. Terus dari segi aset juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 6,8%. Untuk dari segi utang juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 5,8%. Dan dari segi modal juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 10,2%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin di 2021 ini tinggal 14,68%. Jadi mungkin ini merupakan net profit margin yang paling rendah ya untuk dari saham Unilever. Yang dimana mungkin dari bahan bakunya terus naik, tapi dari segi harga jual mereka juga tidak bisa naikkan, atau biaya cost produksinya mengalami kenaikan teman-teman. Jadi itu yang membuat dari marginnya sudah tidak sebagus dari dulu. Dan mungkin juga ada kompetitor yang melawan dengan Unilever yang membuat mereka juga harus menekan cost-nya mereka. Terus untuk dari yang kedua adalah dari segi EPS. EPS-nya di 152 dan membuat PER-nya di 24,24. Jadi ini mungkin dari segi PER mengalami penurunan yang cukup lumayan ya teman-teman. Dan dari segi book value-nya di 115 dan membuat PBV-nya di 31,95 kali. Kalau kita pelajari dari historinya, mungkin ini 2019 dari segi pemegang jumlah sahamnya salah ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara histori, rata-rata PBV dari Unilever ini selalu di atas 40 teman-teman. Tapi untuk 2021 ini tinggal 31,95 kali. Terus untuk dari segi DER di 3,34 kali, dan ini juga tinggi ya teman-teman untuk dari segi DER-nya. Terus untuk dari segi ROE di 131,82%. Memang dari segi ROE secara histori memang untuk saham Unilever ini selalu mencetak ROE yang sangat tinggi. Terus untuk dari segi ROA di 30,37%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 3680. Dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 4.000. Jadi memiliki margin of safety sekitar 9%. Dan teman-teman, sebelum masuk ke kesimpulan, saya ada membuat website teman-teman. Jadi websitenya adalah valuestock.id. Dan teman-teman, apa sih yang teman-teman bisa dapatkan di valuestock.id ini? Ada 4 ya teman-teman. Jadi ada video, jadi ya udah ada seri-serisnya, ada 5 series. Dan di dalamnya mungkin ada beberapa video, jadi totalnya sekitar 20-30 video. Terus teman-teman bisa mendapatkan e-book juga. Terus teman-teman juga bisa mendapatkan intrinsic value ya 700 emiten dan watchlist yang sedang saya pantau. Terus teman-teman juga bisa melihat saham-saham apa saja yang sedang saya hold. Dan jika teman-teman mau, teman-teman bisa mengupgrade ke VIP class ya. Jadi itu ada lifetime user sama beberapa tambahan video sama private class-nya saya. Terus kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesoke walaupun mengalami penurunan ya teman-teman.
Tapi saya rasa sih mereka masih oke lah teman-teman untuk di giant company ya. Terus untuk dari segi aset saya berikan 100 no karena mengalami penurunan. Untuk liability no juga karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan 100 no juga karena harga jualnya di atas harga book value. Terus untuk sektor, sebenarnya sektor ini masih dibutuhkan ya teman-teman untuk dari segi sektor ini. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9%, margin of safety saya berikan oke karena positif, untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir selalu memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Unilever ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman. Walaupun tapi sebenarnya dari segi harga sih udah mengalami penurunan cukup lumayan besar. Cuman Unilever ini perlu mempertimbangkan bagaimana mereka bisa cost efisiensi ya, jadi dari produknya mereka. Terus kan kalau dibilang Unilever ini ekonomi muat ya, menurut saya sih belum ya teman-teman. Memang ada beberapa yang kita memang setiap mungkin di rumah kita pasti ada produk dari Unilever, tetapi kalau dibilang dia yang monopoli semua, menurut saya sih enggak ya. Jadi belum ada mungkin invention ya atau produk-produk baru dari Unilever yang bisa menjadi market leader ya teman-teman. Walaupun secara penjualan, secara sales, secara mayoritas semua orang memakai produknya Unilever, tapi dari segi kompetisi dari harga mungkin orang masih ya punya substitute ya, atau orang masih bisa memilih yang lain. Itu yang menurut saya sih dari Unilever kekurangannya di situ. Tapi kalau dari segi manajemen, dari segi sisanya menurut saya sih Unilever ini masih sangat oke ya teman-teman. Cuman dari segi harga juga memang termasuk premium ya kalau di zaman dulu. Jadi sementara sih saya belum masuk, masih saya lihat aja dulu teman-teman, kecuali Unilever turun sampai di bawah 3.000 ya teman-teman. Mungkin itu udah sangat menarik dari segi Unilever. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan seperti tadi saya ada membuat website valuestock.id, jadi teman-teman bisa langsung saja ke websitenya dan saya tinggalkan juga link deskripsinya. Terus dan teman-teman jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.